Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hafid Vlog Blitar. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan semuanya mudah-mudahan yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, salam sukses, doa terbaik buat teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya dari kemarin. Sebenarnya ini di video yang lama sudah ada penjelasan, tapi mungkin teman-teman banyak yang kurang jelas atau banyak yang belum nonton video saya yang pertama ya. Jadi dari kemarin itu banyak yang masih penasaran dan masih ingin tahu tentang beliau Gus Samsudin. Nah ini saya jawab dalam video ini biar teman-teman semuanya jelas dan paham. Jadi kalau teman-teman itu sudah paham, akhirnya tidak timbul fitnah. Jadi awalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nanti para netizen, para lover dan para yang bukan lover atau yang haters, jadi nanti juga tahu. Banyak yang menanyakan, Mas apa sih penyebabnya kemarin kok tiba-tiba Gus Samsudin seperti itu? Nah itu yang pertama ya kan. Kalau sudah ada pertanyaan, ada jawaban, nanti pasti teman-teman akhirnya muncul jawaban. Nah ini tidak, kalau sudah tahu jawabannya pasti tidak akan muncul kata-kata pura-pura atau settingan. Nah seperti itulah. Jadi teman-teman para lover ataupun yang bukan, tadi biar bisa tahu apa penyebab awal beliau seperti ini ya kan. Karena apa? Karena beliau seperti ini tanpa sebab tidak mungkin. Jadi beliau seperti ini, kerasukan seperti ini itu awalnya bagaimana, di mana tempatnya. Nah ini yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman tahu biar nanti semuanya jelas gamblang, tidak akan timbul fitnah. Nah, intinya biar teman-teman itu biar semuanya tahu. Seperti yang pengen kerasukan kan nggak mungkin pura-pura kerasukan, terlalu naif bagi saya hal-hal yang seperti itu ya. Jadi begini, itu sebenarnya pada saat itu saya diajak oleh beliau untuk pada saat itu ke Ngawi. Beliau diundang kan habis penyerahan gelar di gelar dari Keraton Solo dari Kancingan di Singosari ya kan. Yang pertama itu habis itu jarak 1 minggu beliau diundang lagi untuk penegasan ke gelar di Keraton di Solo ya kan. Itu yang setelah 1 minggu. Nah setelah dari Solo, dari Keraton Solo itulah beliau beserta rombongan. Nah itu bawa sekitar kalau tidak salah itu 3 mobil ya. Nah itu kebetulan saya diajak, tapi alhamdulillah saya tidak ikut juga ya kan, karena pemikiran saya di Solo itu kan membutuhkan waktu juga. Di lain sisi saya juga besoknya masih bekerja, nah, takutnya nanti kerjaan saya terganggu, jadi saya tidak bisa mengikuti beliau pada saat itu. Itu ada tiga rombongan ya, 3 mobil lah itu kalau tidak salah. Itu malah justru Kang Fikri juga bawa kendaraan sendiri selain dari kendaraan rombongan. Nah itu. Nah itu kemarin juga pas saat itu Kang Fikri juga bikin vlog juga pada saat di Solo kalau tidak salah ini ya. Pada saat habis pulang dari Keraton Solo beliau mengadakan pembersihan di Ngawi. Nah, ya ceritanya seperti itu. Nah pada saat pembersihan mungkin teman-teman bisa disaksikan di videonya pada saat beliau pembersihan di rumah seorang janda. Nah ini ada kaitannya juga dengan para anggapan orang-orang bahwa pembersihan rumah itu adalah sebuah settingan. Nah itu disaksikan juga, bisa dilihat juga di saat pembersihan di rumah janda itu kemarin. Pada saat beliau pembersihan di sana mendapatkan barang pusaka banyak, ada keris, terus ada tulang juga. Kemarin saya sempat lihat tulangnya, jadi kayak tulang
tulang apa ya, betis itu ya, tulang manusia itu ada semuanya kemarin pada saat di mushola itu diperlihatkan sama beliau. Nah pada saat pembersihan disitulah beliau mendapatkan senjata pusaka banyak, ada 1 karung itu ya kalau tidak salah katanya teman-teman yang melihatnya seperti itu, yaitu bukan senjata dikasih terus diambil enggak, ya itu memang mendapatkannya dari situ gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman itu paham, yang selama ini mengira pembersihan rumah itu adalah hanya bohongan belaka gara-gara habis kedatangan si kuntet merah itu ya, seperti itu. Jadi pembersihan rumah itu nyata dan real, dan beliau juga mendapatkan barang-barang pusaka atau senjata banyak dari rumah Ibu Janda itu, karena memang tempat itu kata teman-teman yang ikut memang tempat itu sangat angker ya, sangat angker dan sangat apa ya wis pokoknya misterius banget ya tuh. Nah pada saat di situ, pada saat pembersihan disitulah di tengah-tengah jalan di akhir hampir selesai, enggak tahu tiba-tiba beliau di situ, awalnya beliau itu kerasukannya di situ ya, awalnya di situ sampai itu siapa itu Kang Sujiwo sama Kang Supri itu sampai dicekik. Nah itu sampai dicekik Kang Supri itu sampai akhirnya bisa lepas dari cekikan beliau. Nah habis itu ada juga Kang Sujiwo yang sampai di ditendang. Nah di situ habis itu beliau di situ sudah teriak-teriak sendiri di situ. Di dalam kamar itu di videonya ada, bisa dilihat sampai beliau itu teriak-teriak sendiri, itu bukan teriak-teriak beliau sendiri, itu sudah bukan beliau, itu sudah bukan beliau yang teriak-teriak tuh. Jadi teman-teman bisa disaksikan juga itu ya, bisa disaksikan juga, bisa ditonton. Nah habis itu beliau sendiri sebenarnya pada saat itu beliau sudah bilang sama saya, sebenarnya habis kejadian itu beliau sudah sadar. Habis itu beliau sudah sadar bahwa ini nanti akan ada kejadian yang besar yang terjadi pada diri saya. Wah, beliau sendiri itu bilang sama saya. Habis kejadian di Ngawi itu, pembersihan itu, beliau bilang gini, wah ini pasti akan ada yang terjadi pada diri saya, tidak tahu apa. Wah ini sudah sadar, beliau itu sudah merasakan, ternyata benar. Setelah itu sampai rumah 1-2 hari, kalau tidak 3 hari ya, habis sholat isya baru beliau ada kerasukan lagi, merasuk lagi, yang itu yang akhirnya yang muncul adalah Syekh Marzuki itu. Nah pas saat masuk itulah, habis sholat isya itulah sampai itu, dan saya lihat sendiri, wong pas itu posisi saya ada di pesantren, ada di Padepokan. Jadi pada saat itu beliau teriak-teriak, wis bengok-bengok, wis gak karu-karuan ya, teriak-teriak sampai akhirnya semua pokoknya wis lupa semuanya pas saat itu ya, lupa semuanya, lupa sama keamanan, lupa sama siapa yang ditemui di situ, sudah lupa semuanya, sampai dirangkul sama Kang Mujid sama teman-teman yang lainnya, itu sampai dirangkul semuanya, tapi tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat pada saat beliau teriak-teriak. Nah akhirnya di situ beliau minta ke Padepokan yang utara atau Padepokan yang lama, ceritanya seperti itu. Beliau minta di Padepokan yang oke, sama teman-teman para santri dan pengurus, dibawa ke Padepokan yang sebelah utara. Disitulah beliau akhirnya di situ duduk di situ, itu sampai beliau tetap teriak-teriak, tetap wis ngomong ndak karu-karuan, wis ngomong Syekh Marzuki ini yang ngomong Syekh Marzuki itu sampai lama, ngomong macam-macam. Akhirnya disitulah sampai jam 3 pagi, di situ. Nah habis itu besoknya siang ya tetap kembali seperti itu lagi. Habis itu maghrib sudah Syekh Marzuki itu habis itu terus beliau sholat ngimami, yaitu terus ceramah, itulah seperti itu. Nah itu kan, jadi
ini saya kasih tahu seperti ini itu jadi biar teman-teman yang kemarin yang banyak tanya bagaimana atau awal penyebabnya beliau kerasukan ini atau jiwanya kemasukan ini, teman-teman yang penasaran kok tiba-tiba seorang Gus Samsudin bisa seperti ini, ya semuanya itu bisa aja, tergantung kalau memang Allah sudah berkehendak mau diapain lagi, ya kan. Ini semua adalah sudah takdir Allah. Jadi intinya di atas langit masih ada langit, mungkin seperti itu, ya kan. Itulah sekelumit penjelasan dari saya tentang kejadian yang dialami oleh beliau Gus Samsudin. Harapan dan doa mudah-mudahan beliau cepat kembali, cepat sembuh, bisa aktivitas seperti sedia kala, sehingga bisa memimpin pesantren dan memimpin para santri dengan sebaik-baiknya, dan aktivitas seperti pada umumnya bisa membantu pengobatan ke masyarakat yang membutuhkan. Hanya doa itu yang bisa kita lakukan. Yang jelas upaya-upaya semuanya sudah dilakukan oleh beliau dan para pengurus padepokan. Tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan video dari saya bisa membantu menjelaskan atau membantu memberikan penjelasan ke teman-teman semuanya yang masih penasaran tentang kenapa penyebab beliau bisa seperti ini. Saya kira sudah jelas, sudah paham ya. Jadi ini bukan settingan, ini adalah real yang dialami oleh beliau sejak beliau pulang dari Ngawi, dari pembersihan di rumah janda itu. Nah itu teman-teman bisa melihat videonya di Padepokan, video di Padepokan Nuta Sejati. Nanti bisa lihat di YouTube-nya di sana, di cross check sama penjelasan saya. Habis itu besoknya sampai sini kejadianlah semakin rumit seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, di like dan di subscribe dan di share ke media sosial. Dan sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya untuk teman-teman. Jangan lupa mampir di channelnya Kevin Toys Official, itu adalah channel anak saya, Kevin Toys Official, dan channel Avid Cat Lover. Jadi ada 3 channel itu ya. Terima kasih, mohon bantuan dan dukungannya. Tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel saya bisa berkembang, bisa bertahan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya, para sahabat, para saudara, dulur-dulur yang sudah nonton, yang sudah mendukung, yang sudah selalu hadir di vlog-vlog Avid Vlog Blitar. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang pas, banyak kesalahan yang saya tidak bermaksud menyinggung teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.